Selama ini kita sering mendengar konflik antara bangsa Arab dan Yahudi yang berujung pada propaganda bahwa agama hanya membawa perang, kebencian, dan kesengsaraan. Mungkin ada baiknya kita mencermati sejenak apa yang sesungguhnya terjadi. Mari kita simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Bangsa Arab dan Yahudi adalah saudara tiri keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak pertama sang Nabi justru lahir dari istri kedua, Siti Hajar. Putranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dari sinilah kemudian lahir bangsa Arab termasuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari istri pertama, Sarah, lahir anak kedua Nabi Ibrahim yakni Nabi Ishak alaihissalam. Dari sinilah kemudian lahir bangsa Yahudi, termasuk nabi-nabi terkenal seperti Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan masih banyak yang lainnya. Bangsa Arab dan Yahudi sudah ribuan tahun tinggal di wilayah yang sama. Di tanah Palestina, mereka bertetangga dengan rukun. Tidak pernah ada perang antara Arab dan Yahudi selama ribuan tahun. Dari zaman Nabi Ishak Ismail 2100 sebelum Masehi sampai tahun 1948, sekitar 4000 tahun tidak pernah terjadi perang antara keduanya. Puncak kejayaan bangsa Yahudi adalah ketika Nabi Daud berhasil membangun kerajaan di tanah Palestina. Putra Nabi Daud yakni Nabi Sulaiman membangun kuil Sulaiman, yaitu Temple of Solomon, untuk menyimpan tabut Nabi Musa yang sering disebut The Ark of Covenant. Tabut Nabi Musa disebut-sebut sebagai benda paling keramat dalam sejarah umat manusia. Disimpan di ruangan khusus yang dinamakan The Holy of Holies, yang paling suci dari yang suci. Di dalam kuil Nabi Sulaiman, tabut Nabi Musa diletakkan di dalam batu yang dikenal sebagai As-Sakro. Dari batu ini pula Nabi Muhammad SAW mi'raj ke singgasananya Allah 1500 tahun kemudian. Ketika awal-awal umat Islam menjalankan ibadah sholat, kiblatnya bukan Ka'bah melainkan di Yerusalem, mengacu pada lokasi batu di seberang Masjid Al-Aqsa itu, yang merupakan The Holy of Holies bagi umat Islam dan Yahudi. Kejayaan bangsa Yahudi sayangnya tidak bertahan lama. Sekitar tahun 700 sebelum Masehi, tanah Palestina diserbu bangsa Neo-Assyrian. Temple of Solomon dihancurkan, tabut Nabi Musa hilang entah kemana sampai sekarang. Bahkan jika kita pernah nonton film Indiana Jones, film tersebut terinspirasi dari kisah tabut Nabi Musa yang hilang. Bani Israel saat itu terdiri dari 12 suku. Dari 12 suku itu cuma 2 suku yang soleh, yaitu Yusuf dan Benyamin. Para nabi-nabi Yahudi seperti Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa lahir dari kedua suku Yahudi yang soleh itu. Sedangkan 10 suku yang lain dikenal sebagai Yahudi pagan atau musyrik. Mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, yaitu Taurat. Ingat kisah Nabi Musa marah karena baru ditinggal sebentar pergi ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan. Ternyata para pengikutnya yang baru ia bebaskan dari Fir'aun ternyata sudah menyembah patung sapi lagi. Pimpinan penyembah patung itu adalah Samiri dari suku Sem, salah satu dari 10 suku yang musyrik itu. Sejak dihancurkan bangsa asing tahun 700 sebelum Masehi, 10 suku Yahudi musyrik itu hilang dari tanah Palestina. Mereka mengembara ke tanah Eropa. 10 suku Israel yang hilang itu kemudian menduduki tanah Jerman, Skandinavia, Belanda, Inggris, sebagian lagi menduduki Rusia yaitu di Laut Kaspia. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ketika bangsa Eropa belum memiliki sejarah, 10 suku Israel sudah sampai duluan ke Eropa. Kerajaan Inggris saja baru berdiri sekitar 1200 tahun kemudian. Salah satu suku Yahudi musyrik yang hilang dan mengembara ke Eropa adalah suku Dan. Dari situlah lahir nama-nama kota dan negara Eropa seperti London, Sweden, Denmark. Aliran kepercayaan Yahudi Eropa ini dikenal sebagai British Israelism. Bahkan nama British berasal dari bahasa Yahudi Brit atau testament, yaitu testamen, dan is adalah orang. Zaman itu orang Inggris dengan bangga mengatakan bahwa King of England adalah keturunan langsung dari King of David, yaitu Nabi Daud. Jadi dapat dikatakan Raja Inggris itu adalah keturunan Yahudi. Sedangkan suku-suku Yahudi yang menduduki Rusia kemudian berimigrasi ke Jerman. Oleh sebab itu, nama-nama Yahudi Eropa selalu berbau Jerman. Sebutlah Spielberg, Einstein, Boeing, Porsche, Wolfis, Rockefeller, Rothschild, dan masih banyak yang lainnya. Mereka adalah suku-suku Yahudi musyrik yang hilang dari tanah Palestina sejak tahun 700 sebelum Masehi. Mereka bukan pengikut Nabi Musa. Selama ribuan tahun mereka tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah kelahirannya.
Sedangkan bangsa Yahudi yang tinggal di Palestina adalah Yahudi-Yahudi soleh, keturunan Yusuf dan Benyamin. Mereka hidup rukun bertetangga dengan bangsa Arab di Palestina. Dunia tidak bakal perang kalau tidak ada provokasi. Motivasinya adalah uang dan kekuasaan. Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 sudah didesain puluhan tahun sebelumnya melalui The Round Table Group tahun 1891. Jadi, setiap selesai perang, kita lihat saja agenda apa sebenarnya yang mau dibikin. Dalam dunia politik dikenal istilah siapa yang diuntungkan. Setelah Perang Dunia I, agendanya adalah membuat negara Israel melalui British Mandate for Palestine dan embrio PBB. Coba saja pikir ada urusan apa Inggris mengurusin Israel. Alasannya karena banyak pengungsi. Agenda British Mandate for Palestine rencananya digolkan lewat The League of Nations, lembaga sejenis PBB yang gagal dibentuk pasca Perang Dunia I tahun 1918. Jadi tidak gampang kan menyatukan menguasai semua negara di dunia. Tidak semua rencana berhasil direalisasikan, tapi orang-orang ini tidak ada matinya. Bikin aja perang dunia lagi supaya negara-negara pada takut dan nurut. Maka dibikinlah skenario Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945. Coba kita lihat setelah Perang Dunia II selesai, apa yang terjadi? Dibentuknya IMF, World Bank, dan PBB tahun 1945. The New Holy of Holies itu adalah agenda sebenarnya untuk menguasai umat manusia di dunia. Karena setelah Perang Dunia I, British Mandate of Palestine tahun 1922 gagal. Agenda itu dimajukan lagi setelah Perang Dunia II. PBB langsung setuju, bahkan produk pertama PBB adalah pembentukan negara Israel tahun 1948. Sebagai hadiah atas menggolkan pembentukan negara Israel, maka dibangunlah gedung PBB yang megah itu di New York, di atas tanah hibah dari Rockefeller. Tak ada perang jika tak ada provokasi. Jadi sebenarnya tidak ada itu perang Arab dan Yahudi kalau tidak diprovokasi Inggris, Amerika Serikat, dan PBB. Itu adalah fakta selama 4000 tahun sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Baru perang tahun 1948 sejak pembentukan negara Israel oleh PBB. Telah terjadi pemutarbalikan fakta, penyesatan, pembohongan, dan pembodohan yang dilakukan secara sistematis melalui media-media massa dan pendidikan di sekolah oleh kaum anti-agama, anti-Kristus alias Al-Masyiat Dajjal. Semoga umat beragama di dunia tidak mudah diadu domba, tidak menjadi pelupa yang naif, dapat melihat persoalan secara jernih dalam perspektif humanity, dan tahu siapa penghasut sebenarnya.